ada banyak cara untuk menguji sebuah website. Contohnya Anda bikin website tentang traveling, misalnya tentang blog, atau website tentang informasi lapangan kerja, atau tentang jual makanan restoran atau apapun itu. Nah, kita bisa uji secara fungsional mulai dari halaman utamanya, kita ikuti tautan-tautannya, semua linknya, dan memastikan semua linknya berfungsi, fitur-fiturnya semua jalan. Nah, yang Anda lakukan mungkin juga terkait verifikasi semua detail produknya sudah dimuat dengan benar atau tidak, apa ada gambar yang ketinggalan atau gambar yang hilang. Nah, pengujian-pengujian seperti itu yang kita sebut pengujian fungsional sebuah website. Namun setelah Anda meluangkan waktu untuk melakukan pengujian fungsional, apakah itu artinya kita sudah siap untuk meluncurkan website tersebut? Jawabannya belum. Kita perlu melakukan uji-uji yang lain, yang ini ya memang hubungannya dengan pengujian fungsional juga, tapi pengujian ketika website ini sudah produksi, kita simulasikan. Misalkan fungsionalnya ketika kita cek sudah berjalan baik, tapi apakah ketika ada 100 pengguna mengakses situs Anda, mereka mendapatkan pesan internal error atau tidak? Atau bagaimana jika 100 orang itu secara bersamaan masuk ke halaman utama, tetapi mengklik apapun di halaman tersebut memakan waktu yang sangat lama, sehingga orang-orang tersebut menjadi tidak sabar dan pergi ke tempat lain. Ya, bukankah itu sesuatu yang perlu diuji? Masalah-masalah ini adalah masalah yang menurut saya sama pentingnya dan krusialnya untuk diuji sebelum sebuah situs diluncurkan. Seperti halnya ya fungsi-fungsi fungsional yang biasa kita lakukan. Karena sebenarnya performa dari sebuah website itu ya bagian dari fungsionalitas. Penting untuk menguji apakah sebuah aplikasi berfungsi, tetapi juga penting untuk menguji berapa baik aplikasi tersebut berfungsi, berapa lama sebelum aplikasi tersebut tidak berfungsi dengan baik, atau dalam situasi apa aplikasi tersebut berfungsi dengan baik. Dalam hal ini, ketika kita bicara tentang website adalah sampai seberapa banyak visitor sebuah fungsi atau sebuah website bisa berfungsi dengan baik. Ketika kita ajukan atau lakukan pengujian fungsional yang mengakses website itu mungkin cuma kita doang, semuanya berjalan baik. Tetapi apakah itu akan berlaku ketika ada 100 orang, 1000 orang yang mengakses website kita secara bersamaan? Itu juga perlu. Objek yang diuji juga bisa bervariasi. Misalkan kita bisa menguji load time atau waktu yang dibutuhkan oleh server untuk memproses sebuah permintaan dan mengirim respon, atau berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh 100 orang untuk menyelesaikan proses transaksi atau pembelian di website kita. Nah, performance ini adalah sangat terkait dengan infrastruktur pendukung. Seberapa baik infrastruktur yang kita miliki untuk mendukung skalabilitas atau menaikkan kapasitas untuk memenuhi permintaan yang berubah-ubah, atau seberapa sering aplikasi atau bagian dari aplikasi yang kita miliki dapat diakses oleh pelanggan. Nah, hal-hal itu merupakan bagian dari performa yang perlu diuji. Pertama, pengujian performa itu akan meningkatkan user experience. Pengujian performa bersama dengan pengujian lainnya memberikan pandangan yang lebih lengkap dan holistik tentang apa yang dipikirkan oleh user ketika menggunakan aplikasi atau situs web Anda, serta apakah mereka akan merekomendasikan kepada orang lain terkait dengan website Anda. Nah, pengujian performa ini memungkinkan Anda untuk melihat bagaimana aplikasi Anda berperilaku saat Anda melakukan push atau dorongan di titik batas kemampuannya. Nah, dengan pengujian-pengujian ini diharapkan ya kita bisa menghindari insiden pada saat websitenya sudah pada tahap publik. Alasan lainnya ketika kita menilai atau mengukur kinerja adalah dengan untuk mendapatkan infrastruktur yang optimal, artinya tidak berlebihan, karena ya bagusnya makin banyak
prosesor, makin banyak memori, ya bagus. Tapi itu kan artinya cost yang kita perlukan di awal juga besar. Dengan memahami seberapa banyak user kita dan target pengunjung kita seperti apa, kita juga bisa mengukur. Nah, cara ukurnya itu dengan melakukan serangkaian ujian terhadap website kita, apakah dengan infrastruktur yang saat ini kita miliki cukup untuk menghandle sejumlah visitor itu tadi. Nah, dengan mengetahui performance ini, kita bisa mengurangi biaya, baik biaya pemeliharaan atau hal-hal lain yang mungkin tidak perlu sebenarnya. Jadi untuk mengetahui dengan pasti apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh sistem. Alasan lainnya, ya apalagi kalau enggak kepuasan user. Kalau aplikasi Anda handal, website Anda bisa diandalkan dan tidak mengecewakan mereka, tentunya tingkat kepercayaannya juga akan tinggi. Juga ini secara tidak langsung membangun kepercayaan tim internal Anda juga ketika membuat sebuah aplikasi. Tim Anda lebih termotivasi jika mereka tahu batasan dari aplikasi yang mereka kembangkan itu, dan mereka juga memahami tentang apa yang dapat diatasi dan apa yang tidak dapat diatasi. Kali ini kita akan pakai Neo WordPress sebagai platform yang praktis kita buat para developer atau siapapun, dari expert sampai pemula sekalipun bisa pakai Neo WordPress karena dia mudah untuk develop sebuah situs WordPress dan scalable ya. Ketika kita develop nih, kita bisa mulai dari resort yang paling ringan, contohnya ini dengan cuma 50.000 saja kita sudah punya WordPress, dan scalable artinya ketika situsnya sudah mulai production, sudah mulai go public, diakses publiknya, kita bisa memikirkan untuk update resource atau peningkatan kapasitas website untuk meningkatkan kepuasan user yang mengakses yang kita buat. Nah, ini cocok untuk pemula karena mereka tidak diribetkan dengan setting server yang mungkin itu terjadi kalau kita belinya VPS atau beli dedicated server. Kita haruskan OS dan service-service yang di dalam sebelum situsnya atau WordPress-nya di develop. Nah, untuk membuat sebuah situs WordPress di Neo WordPress ini, kita cukup login ke portalnya. Kali ini saya sudah punya loginnya dan sudah ada beberapa instance WordPress yang jalankan di sini. Nah, untuk membuat situs WordPress, masuk ke Neo WordPress, create new, tuliskan nama instance yang mau Anda buat. Kita pilih paket Neo WordPress, next, ini klik ya. Nah, lakukan pembayaran dan tidak lama kemudian situs WordPress-nya sudah jadi. Nah, kali ini kita pakai instance yang sudah saya develop sebelumnya. Dia kita dikasih subdomain seperti ini ya, untuk ini, dan ini kita bisa langsung buka, sudah jadi seperti ini. Begitu juga dengan loginnya sudah disediakan di bagian app information, username dan Nah, salah satu tools yang bisa Anda gunakan untuk keperluan test load balance melakukan concurrent benchmark adalah Kesik.io. Bisa diakses Kesik.io. Ini berbayar dan ada open source juga, tapi kita pakai aplikasi cloud mereka, trial, klik sign up. Oke, saya coba login. Nah, kali ini kita pakai scripting ya, nanti saya coba jelaskan. Oke, saya skip saja di sini. Nah, ini kita dihadapkan kepada sebuah script yang mudah lah untuk dipelajari ya. Nah, di bagian pertama ini terkait dengan simulasi dari durasi dan jumlah dari pengunjung website kita. 1M ini artinya 1 minute dengan jumlah pengunjung 20. Di sesi berikutnya selama 3 menit ada 20 juga, dan di 1 menit berikutnya ada pengunjung 0. Nah, kali ini saya ubah ya, misalkan di 1 menit pertama hanya 1 orang pengunjung, di pengunjung berikutnya ada 3 orang, dan saya tambahkan pengunjung lainnya, dan mungkin pengunjung yang 3 orang ini nge-share ke temennya jadi 5 pengunjung, dan kemudian misalkan website-nya jadi viral, dari 5 ini jadi 10, saya ubah lagi kan turun jadi hanya 4, terakhir pengunjungnya 0. Nah, ini simulasi sederhana saja dengan pengunjung yang tidak terlalu banyak memang, tapi cukup menggambarkan apakah sebuah
website bisa menghandle orang-orang sebanyak ini. Nah, tentunya ini Anda ubah ya sesuai dengan karakteristik banyaknya user yang Anda miliki dan sesi yang mereka jalankan berapa lama. Yang di threshold di bawahnya adalah persentase keberhasilan dari pengujian ini mau berapa persen. Artinya yang pertama ini 00, dia akan kita bilang fail kalau terjadi kegagalan HTTP error di atas 2%. Ya. Kriteria kedua, dia akan kita bilang gagal kalau misalkan respon time-nya ini di atas 2000 milisecond. Jadi ketika user loading, respon time-nya di atas 2 milisecond, kita anggap itu sebuah kegagalan. Ini kita bisa ubah-ubah di sini. Dan ini adalah zone dari usernya. Ini kalau kita pakai yang versi berbayar kita bisa lebih ya. Misalkan multiple user dari Amerika, karena yang kita uji itu simulasikan dari user dari Indonesia, tapi sayangnya tidak ada Indonesia di sini. Hanya paling dekat Singapura sepertinya dia punya. Coba ya saya cek dulu. Oke, yang paling dekat Singapura, saya ganti ini ke Singapura. Ya, di simulasi ini saya asumsikan semua pengunjung 100% dari Singapura, dan ini adalah URL atau alamat website yang kita uji cobakan. Kali ini kita pakai instance-nya yang baru kita buat, WordPress. Nah, setelah script ini oke, ini ada tanda perfect, kredituran, kita klik create and run. Tunggu sebentar untuk mereka lakukan setting up test. Jadi mereka akan menyiapkan resource yang mereka butuhkan untuk melakukan pengujian ini. Nah, ini adalah proses pengujiannya sudah berjalan, dan ini timeline dari pengujiannya. Kita lihat pengujian sedang berjalan, ini sisa waktu, ini adalah visitor yang saat ini diujikan, totally 10 visitor. Ini adalah durasi total dari pengujian yang kita jalankan dan zone atau lokasi visitor dari Singapura. Pengujian ini berjalan 8 menit 30 second sesuai dengan seberapa banyak simulasi yang kita masukkan ke dalam script yang kita buat sebelum. Di grafik kita akan melihat ya secara vertikal, ini adalah respon time dari website Neo WordPress yang kita uji kali ini, dan ini adalah jumlah request yang dilakukan oleh user yang sedang diujikan pada situs Neo WordPress kita buat tadi. Oke, kita tunggu, saya skip videonya. Nah, ini kita udah jalan ya, tes selama kurang lebih 8 menit 30 detik dengan peak di 10 visitor yang melakukan sebanyak 1000 request dengan peak request per second 7,67 dan rata-rata respon time di 400-an millisecond. Resultnya bagus ya, dan ketika kita melihat grafik ini, yang perlu kita lihat bagian yang biru ini adalah respon time, makin rendah makin bagus, tapi yang penting stabilannya. Dan seperti kriteria tadi yang kita buat, bahwa kita kriteriakan tes ini berhasil dengan baik di angka di bawah 2 milisecond atau maksudnya di atas 2000 milisecond itu dianggap fail, dan di bawah 2000 milisecond itu dianggap layak atau bagus. Nah, kita lihat ini respon time-nya yang warna biru, dan ini yang warna apa ya? Dan garis di bawahnya adalah menunjukkan jumlah request yang dilakukan oleh script yang kita buat. Jadi walaupun requestnya naik, tetap dia stabil di respon time yang sama. Dan yang merah ini adalah failersnya 0. Ini menandakan tidak ada kegagalan dari setiap request yang diberikan atau dijalankan pada tes ini. Dan tentunya konfigurasi tadi bisa kita ubah atau kita sesuaikan dengan kondisi user kita. Jadi kalau misalkan user kita ada 100 pada peak time-nya, ya kita setting 100 untuk peak time-nya, dan di sini kita bisa menilai apakah infrastruktur yang kita miliki cukup untuk mengatasi atau menjalankan request dari user yang mengunjungi website kita. Jadi concurrency ini adalah semacam uji benchmark terhadap suatu program atau website untuk menangani multiple
order atau request. Nah, di mana setiap order atau request itu diujikan dengan ditumpuk hingga membebani sebuah proses. Belum selesai dia ditumpuk, kasih beban yang lain. Nah, kita bisa melakukan perubahan-perubahan ini disesuaikan dengan karakter atau dugaan-dugaan atau perkiraan jumlah user yang akan akses aplikasi atau website ini berapa. Nah, tentunya ketika terjadi error atau respon time-nya tinggi sekali. Nah, di saat itulah kita perlu melakukan upgrade atau penambahan kapasitas dari infrastruktur yang kita miliki. Untuk menentukan jumlah user, peak-nya berapa, durasi time-nya berapa, kita bisa melihat dari analytical, bisa dari Google Analytics atau tools lainnya yang kita gunakan sebagai analytic visitor dan mensimulasikannya di uji concurrency ini untuk memberikan penilaian bahwa apakah kita perlu melakukan upgrade atau tidak. Nah, enaknya kalau pakai Neo WordPress kita bisa melakukan upgrade baik dari sisi prosesor, memori, dan storage-nya. Umumnya kalau memang terkait dengan kapasitas penyimpanan kita bisa dengan mudah menambahkan jumlah storage. Kalau terkait dengan concurrency benchmark, yang kita ubah adalah terkait dengan jumlah CPU dan jumlah memori yang kita perlukan. Dan di Neo WordPress ini kita bisa ubah itu dengan cukup mudah dengan downtime yang sangat minimum. Ini kita bisa lakukan secara bertahap. Bisa kita lihat langsung ke biayanya berapa, tambahan biayanya, dan ini enak banget sih kalau mau budgeting. Kita bisa prediksi berapa biaya yang kita butuhkan jika pengunjung website kita sudah mulai naik. Ini dianalisa saja, nanti Anda butuhnya CPU atau memori ya. Ini karena mostly WordPress ada yang memang beberapa plugin makan memori banyak, ada lagi yang proses insentif itu ke CPU larinya. Nah, Anda bisa coba aja, misalkan naikin CPU-nya dulu, baru nanti memorinya atau barengan lah ya, nanti sampai Anda ada di titik optimal, di titik dimana dengan biaya yang seminim mungkin tapi user happy dan tidak ada error di hasil uji concurrency yang kita jalankan tadi. Cara lain kita bisa dengan melakukan optimasi terhadap plugin yang digunakan. Jadi makin sederhana penggunaan pluginnya, makin dikit, umumnya sih makin ringan. Tapi ada beberapa plugin yang memang membantu, seperti plugin Cache yang kita bisa uji cobakan apakah dia bisa meringankan atau mengurangi beban dari CPU, dari instance yang kita gunakan. Jangan lupa kalau memang perlu update, kita lakukan update. Untuk selain security juga beberapa update juga terkait dengan optimasi performance dari situs WordPress yang kita punya. Jadi demikian, selain memastikan apakah semuanya berfungsi dengan baik, penting juga bagi kita menguji seberapa baik sistem kita bekerja dengan pengujian performance. Apakah setiap penambahan dari user atau request dari user itu memiliki dampak signifikan terhadap situs yang kita jalankan. Oke, itu dia. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditulis di kolom komentar, kita bahas atau saya reply di komentar, atau kalau perlu penjelasan panjang akan saya buat videonya. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau baik, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.